Baik lagi di Beyond Click Tinggal Podcast. Podcast. Untuk kali ini gua Alif Cimahi dan MC magang kita Galang. Apa nih namanya nama lu? Nama gue, kenalin gue MC baru, nama gue Ahmad Galang Gemilang. Biasa dipanggil Yunglang atau Galang Pomat. Galang Pomat, padahal lu bukan Pomat ya? Iya. Nah, di hari ini kita bakal kedatangan apa ya? Kedatangan host yang tidak terduga. Iya, tidak terduga dan apa? Salah satu pengurus Tinggal Klik juga nih, guys. Iya. Nah, jadi gak usah lama-lama, kita panggil Ray Bogor. Ray Bogor. Nah, oke, mantap. Mungkin pemirsa udah bosen ya. Iya, enggak. Gue lagi. Iya, enggak apa-apa Kirain lah ya. bintang tamunya siapa gitu ya? Tidak ada spesialnya ternyata. Iya, enggak apa-apa karena kan lagi ini kan temanya ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Barang pengurus Tinggal Klik. Jadi Yeah. kalau siapa tahu kalau teman-teman mau tahu nih apa pengurus Tinggal Klik itu ya ini. Ya kan karena kemarin kita juga udah ngundang pengurus dari Tinggal Klik tuh si Angga ya, Mas Angga Prabowo Sesa kan. Nah dia sebagai CTO, kalau ini kita datangkan sebagai CEO-nya dari Tinggal Klik. Iya. Enggak. Sekaligus host juga ini. Host. Gitu. Nah, yang pertanyaan pertama nih Mas Rehan Bogor. Iya. Mas Rehan Bogor nih apa dulu kan sebelum mengembangkan Tinggal Klik lu apa kerja di mana? Jadi dulu tuh kerjanya di bidang teknologi. Gitu. Jadi pertama kali itu kalau magangnya itu dulu di salah satu kantor startup AI di Jakarta. Nah mungkin kan sekarang orang-orang taunya AI baru naik. Iya. Kalau gue tuh udah tahu dari tahun 2019. Enggak beneran dari 2019. Terus magang ya pas itu di Notflux. Terus mungkin sekitar 6 bulan. Abis itu kerja Langsung. Kerja di salah satu startup juga, startup asuransi. Bagian produk. Habis itu kerja juga pindah jadi product manager di salah satu startup di Kuningan gitu. Nah itu berarti kalau ditotalin lu pengalaman kerja lu ada di 2 kantor ya? 3 kantor. Oh 3 kantor, sorry. 3 kantor. Nah itu selama kenapa sih lu kepikiran buat lintas pekerjaan lu, karena kan lu kuliah di mana dulu? Oke, jadi dulu kuliahnya di IPB. Jurusan bisnis. Nah kan guys, kan lintas banget kan ya, dari bisnis ke Teknologi. kan ya. Iya. Gitu. Lintas banget gitu, karena alasannya kenapa sih? Jadi alasannya sih karena dulu tuh pas tahun 2019 lah. Tahun 2019 itu tuh startup kayak Gojek itu kan lagi naik-naiknya ya, lagi rame. Nah terus seneng sih ngelihat kayak kok orang bisa make aplikasi. Iya. Banyak orang bisa bantu orang-orang gitu mendapat pendapatan tambahan gitu ya. Iya. Kayak kan kalau misalnya kayak lo lihat Gojek itu kayak dia bisa bantu ojol-ojolnya. Iya. Jadi yang dulunya pangkalan ojek cuma satu tempat misalnya di Pomat. Iya. Nah sekarang dia bisa Di seluruh Indonesia bahkan kan. Dunia gitu. Makanya kayak keren juga nih gitu. Makanya Iya. jadi lumayan tertarik dunia teknologi sih gitu. Nah awal mulanya kan sebelum lo kerja tuh di apa tadi tuh yang perusahaan pertama tuh di bidang apa sih? AI itu. Nah sebelumnya kan lu magang. Nah pas lu magang nih coba gue mau tahu, ceritain dong gimana awal mula lu magang terus lu terjun ke dunia pekerjaan lu itu. Oke. Jadi awalnya itu magang dari salah satu program pemerintah. Gitu. Ini bukan iklan pemerintah ya. Salah satu program Kampus Merdeka. Itu baru ada di zaman gua pas itu pertama kali di tahun 2020 2021. Oh iya. Zaman Covid berarti. Zaman Covid. Jadi pas itu mahasiswa tuh bisa magang. Magang, dan magangnya itu bisa diganti sama semesteran. Jadi misalkan
SKS-nya satu semester itu bisa diganti sama magang gitu. Jadi gak usah kuliah gitu. Oh jadi kayak tertarik banget nih, akhirnya masuk, coba. Akhirnya dapet. Padahal di situ gue udah angkatan tua gitu. Jadi kayak udah semester akhir. Iya 8 lah gitu, semester 8 udah akhir, tapi gue mau nyoba itu. Karena gue pas itu belum punya pengalaman magang gitu. Belum punya pengalaman, pengen nyoba. Akhirnya nyoba, dapet, dan bener-bener berguna banget sih. Jadi pas itu tuh dulu gue bagian bisnis solution. Jadi ada bisnisnya, ada teknologinya juga. Gitu. Di perusahaan apa tuh kalau boleh tahu magangnya? Notflug namanya. Notflug. Apa tuh? Bergerak di bidang apa tuh? AI. Iya. Jadi mungkin perusahaan yang misalkan kalau misalnya lo lihat di jalanan nih, kan ada kameranya tuh polisi. Dia bisa ngasih tahu misalnya, oh iya plat ini melanggar, misalnya oh iya mukanya ini. E-tilang ya berarti ya? E-tilang. Salah satu produk yang dibuat itu e-tilang. Itu baru di Indonesia aja kayak gitu atau gimana gitu? Di luar negeri ada, tapi emang fokusnya itu di Indonesia gitu produknya. Jadi ngehandle itu. Dan akhirnya belajar dan tahu soal teknologi di situ, dan seru banget sih, maksudnya ketemu orang-orang yang pinter gitu ya, yang di atas gua lebih tua, terus dikasih ilmu caranya buat apa namanya solution tuh gimana, terus cara ngobrol sama klien gimana, kayak gitu sih. Berarti lebih dilatih dulu ya dari awal gitu. Iya, dilatih. Jadi emang terakhirnya itu disuruh membuat satu project, satu grup itu yang magang di situ harus membuat satu project lah. Bareng-bareng. Projectnya itu kayak kita buat demo nih. Apa? Demo masak. Demo produknya dia dong. Jadi demo produk tapi online. Jadi nanti kayak 3D gitu. Jadi misal di web itu lu bisa ke booth, ada gambar boothnya kalau diklik nanti ada 3D-nya. Lucu gitu. Jadi di situ nanti misalnya Telkomsel ada boothnya nanti datang, produknya apa kalau diklik ketahuan kayak gitu. Nah terus yang kalau dari sisi gue yang gue lakuin pas itu collab sama perusahaan lain untuk membuat suatu solution untuk produk. Jadi kayak pas itu solution yang dibuat contoh untuk ngecek apakah background orang ini itu punya catatan kriminal apa enggak, atau dia punya catatan korupsi apa enggak, itu ketahuan bisa. Kayak misalkan pejabat ini gitu ya, dia punya bank di negara nggak jelas gitu. Dia buat bank itu, nah itu udah catatan agak aneh itu gitu. Berarti kayak ininya ya apa? History selama dia hidup tuh di mana aja, bisa kayak nyimpen uang di mana? Iya, itu salah satu yang dibuat. Terus kayak kerja sama ini juga. Dulu tuh Peduli Lindungi buat ngecek masker yang di mall-mall itu pasti buat juga kayak gitu. Berarti itu produknya dari Mas Raihan yang buat itu ya? Salah satu ya, buat pas itu solution sih, lebih ke solution. Buat solution bareng sama perusahaan lain. Nah kalau ini kan itu di dunia magang nih. Nah terus berarti stepnya dari magang terus langsung ke kerja. Nah di perusahaan yang asuransi itu kan? Iya. Pertama kali. Nah itu awal mulanya lu dapat loker di perusahaan itu tuh gimana sih awal mulanya? Yang pasti online ya, online ngecek. Jadi di situ gue posisinya belum lulus kuliah, ngaret, lulusnya tidak tepat waktu gitu ya, jangan dicontoh ya teman-teman. Jadi nggak tepat waktu. Jadi apa nih kira-kira yang bisa supaya kelihatan gak gabut, gak ngerjain tapi bisa ada alasan gitu, biasa lah ya. Terus akhirnya ngerjain ngisi, terus kayak di portal job online akhirnya nemu dan terima. Kaget juga sih pas itu bisa interview gitu, dan interview pertama kali itu sama orang India. Jadi beneran logatnya kan susah dimengerti sama kita kan. Nah di situ waduh, sorry can you repeat gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak expect bakal lulus tapi ternyata lolos gitu. Nah waktu itu kan lu di perusahaan pertama
lu melamar sebagai apa? Produk analis. Produk analis. Nah, Iya. itu jobnya apa untuk lu? Oke. Jadi Sama ini sih mungkin skill-skill yang harus dipelajari gitu Oke. kalau kita mau masuk ke dunia teknologi. Kan maksudnya kan dari bisnis ke teknologi kan berarti ada beberapa hal yang harus dipelajari lagi kan. iya, gitu. iya, oke. Jadi pertama pas itu jadi produk analis ngapain? Jadi jadi produk analis di startup itu gua itu ngehandle 300 agen. Oh. Jadi dalam satu kantor ada 300 agen yang nelponin klien buat ngebeli klien asuransi dan sebagainya. Dan itu gua harus ngejaga misalkan ada problem, nah gue yang nge-solve. Misalnya kayak agen A gitu kan, dia punya problem di aplikasinya. Nanti gue yang ngecatet, yang nge-solve. Tapi kalau misalnya emang itu udah bug tuh kerusakan dalam sistem yang emang harus di-handle secara dalam gitu sama engineer, itu baru gue lempar ke engineer. Jadi 300 agen tuh tiap hari marah-marahin gue kayak sorry ya kayak bahasa kasar lah gitu kayak ini gimana sih jelek banget rusak mulu bla 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 pokoknya kayak gitu. Akhirnya di situ sih itu job desk-nya. Dan tadi kan Mas Galang juga nanya ya kayak gimana caranya skill apa yang harus dipelajari ya. Iya, benar. Sebenarnya kalau skill yang harus dipelajari itu menurut gua ya ini per pribadi gua, mungkin kalau orang lain mungkin bisa salah. Yang paling penting tuh mungkin ini ya critical thinking mungkin ya. Critical thinking gimana caranya berpikir gitu secara kritis. Jadi kita nggak cuma bilang misalkan nggak tahu sebenarnya nggak tahu nggak apa-apa. Iya. Tapi kayak kita tuh cari dulu, gali dulu. Terus habis itu sama adaptif ya, karena kan sekarang zaman makin Maju. cepet, makin maju, makin cepet. Jadi itu sih dua itu yang paling harus dipelajari. Adaptif itu berarti maksudnya kayak ada teknologi baru gitu dipelajarin terus gitu ya? Ya kayak contoh misalkan sekarang kan ada ChatGPT ya. Oke. Iya, iya. Nah ChatGPT itu kita manfaatin gitu, atau mungkin yang kayak generative AI yang ntar ngegambar, kita cuma ngisi prompt nanti muncul nih gambar-gambar AI-nya. iya, iya. Mungkin Mas Galang juga suka make ya gitu. Terus kalau suka duka di perusahaan pertama apa tuh? Karena pertama kali suka dukanya mungkin ngehandle 300 agen itu sih. Jadi kayak Kaget ya? kaget kayak maksudnya kita baru menetas dari kampus, disuruh nge-handle 300 agen, terus dimarahin tiap hari. Terus habis itu sama mungkin dukanya ya dimarahin aja sih sama bos, ya itu standar. Iya. Standar. Tapi memang karena mungkin perbedaannya kerja sama orang luar sama orang Indo tuh beda banget sih. Kok beda banget? Iya. Apa tuh bedanya? Iya, tuh bedanya Oke. apa ya? Bedanya yang personal gue tahu ya. Bedanya tuh kalau orang luar tuh bener-bener ini banget ya, tegas banget gitu, disiplin banget. Jadi Iya. misalkan dia nggak segan untuk minta tolong. Misalnya kayak dia bos paling atas nih, Yap. bos paling atas, tapi yang misalnya yang harus betulin gua, dia langsung nanya ke gua gitu, langsung minta Langsung tolong gitu? gua. Iya. Bahkan kayak kalau misalnya ada problem yang saat itu belum selesai dan harus di tackle sama gua, dia beneran turun dan ngobrol langsung. Jadi kayak sebenarnya bagus, tapi kayak di sisi lain karena mungkin gua masih awal ke pressure banget. Dan orang-orang luar gitu ya, terutama mungkin Eropa, Amerika, Eropa ya bos gue, orang Eropa, orang Itali, itu beneran to the point. Jadi ngomong Contohnya jelek gimana? gitu, misalnya ngomong gimana ya, contohnya misalnya kayak ini sistemnya jelek, beneran dibilangin. Oh iya. Misalnya ini sistemnya jelek atau kita rusak mulu, ya beneran to the point, nggak jadi kayak beneran shock, culture shock gitu ya. Iya, iya. Dan mungkin yang gue rasain juga dulu, rasa kekeluargaannya kurang gitu. Karena kan orang Indonesia bener-bener komunitas banget nih ya. Iya, iya, benar. Beneran kayak misalkan bulan puasa nih, kita Iya. pengennya ada bukber, kita pengennya ada sahur on the road misalnya. Iya, gitu iya. ya kan, itu kayak ada yang bareng-bareng gitu kan, kayak acara-acara kantor. Kalau dulu pas yang di tempat yang pertama nggak ada. Jadi Bahkan- sama orang luar itu Nggak pernah, bodo amat. Soal kayak gitu bodo amat. kaku ya. Kaku ya, dia pengennya udah kerjanya beres gitu. Jadi kayak soal kayak ngumpul bareng atau kayak bukber bareng tuh nggak pernah gitu. Nah,
kalau di kan itu perusahaan pengalaman di perusahaan pertama nih. Iya. Nah kalau perusahaan kedua itu di mana tuh? Oke. Kalau perusahaan kedua dulu tuh udah dikasih responsibility atau mandat yang lebih tinggi lah. Iya. Ya, mandat nggak tuh bahasanya kayak pejabat. Jadi dulu jadi product manager. Di situ ngehandle mengepalai sebuah sistem lah. Jadi misalkan gini, misalnya kalau di Gojek kita contoh Gojek, misalnya ada GoRide kan, ada GoRide, ada GoFood. Nah dia tuh CEO dari pelayanan itu, dari CEO dari GoRide, CEO dari GoFood. Nah itu disebutnya product manager. Iya. Nah gue dulu jadi product manager yang handle sebuah sistem. Jadi kayak untuk fitur tambahan yang ideinnya dia, kalau ada problemnya juga dia, yang nge-tracking apakah produk itu berhasil apa enggak juga dia, kayak gitu, product manager. Kalau untuk yang perusahaan kedua ini berarti dia kerjanya sama orang lokal ya? Lokal tapi ada bulenya juga. Bosnya bule India. India. India lagi berarti ya? Iya, India gitu. Jadi pas dulu di perusahaan kedua karena lebih padatnya dan responsibility-nya lebih gede. Jadi dulu tuh sebenarnya agak shock juga dan lumayan kaget ya, kaget karena baru gitu ya. Masih baru dan harus ngehandle orang yang di bawah kita gitu. Yes. Jadi bisa bilang itu pertama kali pengalaman yang ada menghandle orang ya. Jadi pas itu misalkan keputusan tuh ditanya ke kita, misalnya Mas Rehan ini gimana, enaknya testingnya kayak gimana, udah oke belum? Jadi gitu lumayan pusing juga. Waduh gitu loh. Kayak ada momen pas awal ya cuma oke doang, ngerti nggak? Gue juga bingung gitu ya. Iya, gue juga bingung gitu. Gue juga bingung. Sedangkan gue di situ posisinya paling muda di kantor. Paling muda. Gitu. Nah itu berarti teman-teman lu itu berarti ada yang umurnya samaan atau beda-beda sih? Kebanyakan kalau yang seumuran gue nggak ada. Paling yang paling dekat itu di atas gue setahun. Gitu. Berarti rata-rata berarti di batas lu berarti? Iya, di 92, 94 gitu. Berarti udah lumayan jauh. Udah lumayan jauh. Jadi banyak senior. Tapi emang baik-baik sih gitu. Tapi lu selama di kerjaan lu dulu ini, lu apa yang lu bisa ambil pelajaran dari ini? Yang kedua ya? Iya, kedua. Soalnya kan banyak, maksudnya kan udah ini ya, maksudnya udah lumayan gitu ya. Terus terus jobnya juga udah jauh lebih step lagi. Ya sama mungkin kan sempat ganti-ganti dari tempat pekerjaan, terus dari penaikan posisi gitu kan, mungkin Mas Ryan ada kayak cara beradaptasinya gitu seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau misalnya cara beradaptasinya ya, sebenarnya kalau misalnya cara beradaptasinya, jujur awalnya juga kaget. Jadi beneran dulu tuh sempat ada masukan dari senior yang satu level lah. Jadi namanya engineering manager. Dan tapi dia jauh di atas gitu loh. Dia pengen ngasih tauin, lu tuh kalau misalkan emang nggak tahu atau apa tanya aja gitu. Dan untungnya mereka merangkul. Terus habis itu kayak lu tuh jangan jadi kalau ibarat merpati tuh kayak misalnya ada pesan A disampaikannya beneran pesan A gitu. Misalnya lu ngomong jangan kayak gitu, malah kayak harus diolah lagi kayak jadi kita ada insight tambahan dari orang itu gitu. Misalnya kayak lu ngomong kan, gua mau gimana ya, misalnya hari ini pendapatan turun gitu kan dari Gojek, dari GoFood. Nah gue tuh nggak boleh nyampein hari ini pendapatan turun GoFood sama. Jadi berarti kayak harus dimodifikasi, harus kayak ada insight dari kitanya. Kayak misalnya hari ini pendapatannya dari GoFood turun. Gimana kalau misalkan kita buat fitur ini. Oh berarti dibarengin sama solusinya. Yes. Jadi itu gue beneran bener juga gitu. Jadi makanya dari situ lumayan belajar banyak gitu ya, dan seniornya juga ngerangkul banget gitu. Jadi cara adaptasinya gitu ya, itu gue minta belajar sama mereka. Jadi biasanya misalnya di waktu kosong gue minta belajar, misalnya Mas Galang boleh nggak gue belajar tentang ini? Oh iya boleh, one on one ngobrol jelasin. Dan
mereka tuh open gitu. Iya sih, demi keberlangsungan perusahaan ya. Iya. Berarti gitu. lebih ini ya, maksudnya lingkungannya lebih Suportif. ngedukung lu ya. Iya, suportif. Jadi kayak kalau lu bego kasarnya gitu ya, Iya. nggak bakal gak bego. Kayak beneran kan bego wajar ya. Iya, wajib umum lah itu. Bodoh tuh wajar. Jadi kayak kalau asal belajar gitu. Gitu. Berarti asalkan lu ada kemauan gitu, lu bisa gitu. Iya, akan ada kemauan, mereka pasti Iya. dosen kolega kerja kita juga respect kan. Nah itu lu masih ada yang berhubungan sama orang masih ada yang temenan gitu. Oh masih. Oh, masih. Nah ini perusahaan kedua, kalau yang ketiga tuh Kalian Gimana? ketiga kan udah tadi. Ini kita malah jadi kayak interview kerja malah. Iya udah malah jadi kita udah ya? kan Lupa udah. Nah, ini Ini. mungkin kita ke topik yang lain gitu misalnya. Iya. Kayak Mas Rian nih hobinya apa gitu biasanya? Oke, hobi udah pasti olahraga sih. Oh, iya. Jadi sehat ya. Olahraga apa ini? Olahraga permainan sih paling suka bola, basket, tenis yang ada bolanya gitu ya. Terus Iya. habis itu bultang. Itu yang paling suka sih gitu. renang gitu enggak? Lumayan Oh ya. gitu. Nah itu awal mulanya tuh lu suka berolahraga tuh gimana sih awalnya? Awal mula lu suka gitu? Awalnya suka olahraga apa dulu nih yang paling pertama Yang paling gitu pertama ya misalnya? bola dulu bola. Oke, bola. Umum. Awalnya bola karena zaman dulu kan bola naik banget ya. Iya naik banget. Naik banget. Terus dulu tuh zamanan gua SD tuh CR lagi naik-naiknya di MU. Iya. Jadi ya udah anak-anak sekolah kan satu suka apa dia ngikut gitu ya. Satu suka Naruto dia ngikut. Berarti lu sukanya CR gitu ya? Pas dulu ya udah suka CR sama MU. Terus habis itu jadinya pengen main bola aja gitu loh. Pengen main bola gitu. Jadi pertama dulu sukanya bola sih. Ya bola. Nah terus kan suka bola terus berarti sempat berpindah nggak kayak ke basket atau ke siapa? Oh Mana? iya pasti. Karena alasannya apa tuh? Udah bosen katanya. Pengen coba olahraga baru aja sih. Oh iya. Kadang kan kita bisa jadi jenuh gitu ya. Benar, Terus nggak tahu sih kayak sekarang juga gue lebih sukanya basket. Iya. Gue lebih suka basket, lebih ngikutin basket. Terus nyoba olahraga kayak tenis gitu. Gitu sih. Biar nggak bosen aja gitu ya. Iya biar nggak bosen. Nah terus selain itu apa namanya? Selain apa ya? Selain tenis tuh kan biasa kan kalau orang-orang di luar sana kan bisa ya udah kayak bola gitu. Takut apa ya? Takut keluar dari zona nyaman. Lah kenapa lu bisa yang gue lihat ya, lu bisa main bola iya, tenis iya, basket iya, istilah volley bisa. Nah kenapa lu bisa semua gitu? Kan padahal kan semua orang kayak ya udah satu aja cukup gitu kayak bola, basket gitu. Kenapa tuh? Karena awalnya tuh dulu ya. Dulu tuh gue sama bokap gue dipaksa olahraga. Jadi tiap minggu itu pasti harus ada olahraga, terutama satu minggu. Kan karena udah biasa udah sekolah kan. Iya. Jadi pas dari SD gitu sampai SMA lah, gue Sabtu Minggu tuh harus olahraga. Oh iya. Jadi kayak mungkin bultang, bola, terus habis itu basket atau mungkin jogging, pokoknya Iya. harus ada gitu dipaksa. Nah itu jadinya mungkin di situ bikin gue udah nyoba banyak olahraga gitu. Gitu Jadi sudah terbiasa dari kecil mas ya? terbiasa dari kecil gitu dan seneng aja sih nyoba hal baru. Maksudnya gue nggak mau coba satu udah gitu karena kan ya seru aja sih kayak kalau misalnya kita bisa banyak tahu terus kan kita bisa ngobrol sama orang juga bisa nyambung kan. Iya, Kayak iya. contoh nih misalnya kita sama bola doang gitu ya pasti nanti masa ada orang yang suka bola kita paksain bola. Iya, enggak juga. Ya kan gak enak juga Iya, jadi kayak sih. misalnya dia suka basket kita bisa masuk itu enak banget gitu kan terus nanti kita bisa tenis kita juga bisa masuk jadi secara obrolan bisa banyak gitu sih gitu. Nah terus setahu gua nih ketika Iya. lu kan ngebuat tinggal klik juga nih ya. Ya bareng-bareng Bukan buat saya pengurus ya. pengurus Nah, ya kan. Terus awal kayak mula DKM pengurus. DKM. Nah, awal mula lu terpikir buat ngurus tinggal tuh gimana sih awal mulanya? Oh ya, Iya, awal mulanya. awal mulai banget.
Karena kan itu kan anti mainstream sih kalau buat gua. Oke. Gitu. Awal mula lo mencetuskan tinggal klik lah istilahnya gitu. Kayak proklamasi ya mencetuskan. Mencetuskan. Jadi pas itu awalnya dari tahun 2019. Iya. 2019 yang awalnya kena gue mau masuk ke dunia teknologi. Iya. Nah di situ ya Gojek, Tokped kan lagi naik-naiknya. Jadi Iya pasti. ini nih jadi bisa membantu banyak orang, bisa nge-guide banyak orang yang pakai kayak gitu kan. Karena dunia teknologi akhirnya tertarik. Dan tahun 2019 itu gue jadinya belajar coding sendiri. Berarti otodidak. Iya, gue belajar coding sendiri, nyoba-nyoba. Cuma karena emang nggak pinter kali ya. Jadi ya udah, gue nggak terlalu bisa. Tapi pas itu tuh dulu gue masuk sebuah komunitas. Oke. Komunitas banyak gitu ya. Maksudnya kan komunitas coding itu banyak kan dulu di Telegram ya. Sebelum di Discord. Telegram. Akhirnya gue masuk kepikiran ide awalnya tuh receh sih. Ide on kayak pengen buat aplikasi untuk booking tempat kosong gitu. Iya. Tempat kosong itu bukan on. maksudnya gimana? Itu mah nggak on nggak sih? Maksudnya kayak jadi misalnya lu punya tempat kosong gitu ya. Misalnya di rumah itu kan ada kamar-kamar kosong atau tempat kosong kan. Nah itu lu bisa sewain. Either jadi kayak jadi space. Kalau misalnya lu lihat sekarang, lu tahu ini nggak community space atau? Iya tahu. Workspace gitu ya. Community space lah kayak jadi dalam satu tempat ada kafenya, ada tempat fotografinya, tahu kan? Iya. Jadi orang tuh gitu ya? bisa sewa per kotak. Nah, Ruangan ya. Dan dulu tuh idenya pengen kayak gitu. Jadi ide-ide asal lah. Akhirnya gue pengen ide itu, gue bilang ke grup-grup gue sebarin, ke grup-grup Telegram itu, karena pas tuh gue tuh nggak terlalu bisa tag juga. Kalau ngerjain bener-bener semua nggak bisa. Tampilan gitu masih bisa. Saya akhirnya bilang, gue ada ide nih project. Kalau misalnya yang mau bisa chat gue gitu. Oke. Dan kocaknya dia ngechat. Siapa tuh? Yang paling pertama ngechat itu si Angga malah. Oh iya, si Angga CTO kita paling pertama ngechat. Idenya gimana? Gini, idenya buat kita tempat. Oh iya bagus, mau deh tertarik. Akhirnya ikut. Ya udah ikut. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol pertama kali di Cibinong ketemu tuh. Di daerah Al Azhar. Oh iya. Yang tempat cuci mobil tuh. Di situ ada kafe, ngobrol, ada Angga, gua, ada Farhan, terus sama Yusron sama ya pokoknya engineer juga lah. Ngobrol, akhirnya dia gini, akhirnya mereka tertarik gitu kan. Tertarik mau join. Abis itu fast forward tahun 2020 ya kan? Covid pas Covid itu kan emang kita tuh beneran gak ada jalan, gak ada apa ya. Iya. Jadi aplikasinya juga belum jadi, terus juga kita masih bingung ya kan, belum ada funding dan lain-lain. Akhirnya di tahun 2020 itu pokoknya pas tahun 2020 itu idenya baru ada gitu. Cuma idenya beda banget. Idenya beda banget sama yang dulu gitu. Idenya beda banget sama yang dulu. Dan juga dua engineer yang Yusron sama si Fitra ini keluar. Keluar abis itu gue ngajak temen gue. Iya. Ada namanya Galang, nih sama Mas ini. Enggak, ini Mas ini ya. Mas ini yang ngajak Galang gitu jadi tim marketing. Galang masuk. Jadi untuk branding gitu ya, logo dan lain-lain, sosial media. Dan idenya dulu tuh untuk booking tempat olahraga ya. Iya benar. Jadi awalnya dari booking tempat kosong. Iya juga yang masuk. Gak apa-apa tempat kosong. Kayak futsal gitu ya. Iya tempat olahraga. Jadi kita mau bantu buat bikin tempat olahraga kayak futsal dan lain. Akhirnya dulu deh kita buat aplikasi untuk tempat sewanya dulu ya. Jadi misalnya lu punya tempat futsal, ya kan? Ya. Nanti lu bisa taruh di aplikasi itu, lu bisa melakukan pencatatan kayak gitu kan? Ya kayak keterangan lah apa-apa. Iya gitu. kayak kasir. Ya. Kayak kasir. Akhirnya habis dari situ kita buat gitu kan, cuma belum jalan. Terus habis itu tuh nggak terlalu jalan gitu ya, nggak terlalu jalan.
Habis itu engineer kita juga keluar, ya kan yang 2 itu keluar karena ada sebab dan lain hal. Akhirnya si Angga tuh ngechat gua kayak bilang, akhirnya lu gimana, mau lanjut apa enggak katanya. Ya udah lanjut aja gitu. Ya udah bertiga aja dulu kata gua. Bertiga, gua, Galang, Angga, bertiga tuh jalan 2021. Akhirnya pas tahun 2021 tuh ada orang lagi masuk namanya Tegar ya. Oh iya. Tegar itu engineer juga bagian tampilan. Tegar tuh masuk enggak Tegar dulu, Bril tuh engineer juga Android. Itu masuk karena gue tuh dulu ikut salah satu program di Gojek. Iya. Gitu. Akhirnya gue ngajak dia, lu mau nggak gabung gini. Oh mau, akhirnya mau. Cuma dia jalan sebulan, dia keluar. Akhirnya dia ngajak temennya namanya Tegar. Gitu. Tegar tuh lumayan lama lah, setahun lebih. Nah cuma abis dari situ Tegarnya juga cabut, ya kan. Terus akhirnya ada tim kita baru Alit masuk tuh yang dari Bali, masuk jadi engineer. Abis itu pokoknya di tahun 2023 gitu kan, 2023 kita kan gak jalan-jalan nih, aplikasi gak jadi. Jadi kayak kita mau dapetin funding juga susah, terus bisa juga gak jalan gitu kan. Akhirnya kita mikir gimana ya caranya ya. Akhirnya kita mikir ya udah kita coba manual dulu ya. Kita coba manual dulu. Jadi misalkan ada mabar Bultang, kita taruh di Instagram. Iya. Simple banget, taruh di Instagram, orang tinggal DM aja mau join. Simple banget kayak gitu. Manual ya. Manual. Jadi akhirnya kita mikir karena emang ya udah kita aja buat dulu deh gitu kan ya. Yeah. Kita yang buat dulu Bultang, kalau nggak salah dulu pertama kali di sini Lola. Enggak, pertama kali banget di Bogor di Villa Duta. Buat dulu deh gitu, Bultang. Terus kita ajak-ajakin orang-orang yang baru kenal, yang udah kita kenal, ya kan. Terus ya kita gimmick-gimmick kita juga ikut kayak gitu. Akhirnya yang penting ada footage-nya dulu. Iya. buat di apa, Ada bukti lah ini. ada bukti. Akhirnya udah, ya kan, kita buat sesi sendiri dulu. Akhirnya ada orang yang awalnya dari teman-teman, lama-lama orang nggak kenal ya. Iya. Orang begitu. Orang nggak kenal, tahu dari mana? Oh, tahu dari Instagram. Oh, berarti udah main works gitu kan. Iya. Akhirnya abis dari situ kita mikir gimana ya supaya lebih gede lagi, tapi tanpa kita sendiri handle gitu. Terus kita akhirnya kerjasama sama komunitas-komunitas untuk bantuin promosiin sesi mereka biar bisa di booking di Tinggal Klik. Jadi akhirnya kita nge-approach komunitas tenis, komunitas Bultang gitu. Awalnya olahraga dulu gitu. Terus akhirnya sampai sekarang di tahun 2025 awal ini kita tuh udah ada sekitar 200 lebih komunitas. Berarti udah banyak banget ya. Terus di Keren. di 200 komunitas. Terus habis itu udah di Jabodetabek sama Bandung. Terus kita udah ada tipe 8 kegiatan aktivitas dari olahraga sampai kreatif kelas gitu ya. Oh, ada jadi, kreatif kelas juga ya berarti ya? Ada, jadi nggak cuma olahraga doang. BB kelas nggak ada? Ada. Oh ada. Ada. Oh, masuk ke kids class. Kids class Oh, ada. Oh ada. Iya, awalnya mau bercanda kan? Iya. Ada loh, sensory class gitu kan ada gitu. Bahkan ya gitu sih, alhamdulillah udah sampai situ. Kalau kan sejauh ini udah ada 200 komunitas kan ya? Iya. Nah, komunitas yang paling aktif tuh ada di olahraga apa aja sih? Oke. Kalau yang paling aktif sih udah pasti Bultang, badminton, terus habis itu ada di tenis. Ya 2 itu sih yang paling aktif ya. Basket gitu. Basket juga ya. Oh, basket. Nah, berarti awal mulanya dari ya iseng gitu ya. Bukan iseng juga ya, jadi apa kayak? Awal mulanya tuh dari kita greget gak jalan-jalan. Iya, terus jalan akhirnya bisa oke ini gitu. Iya, masih kecil gitu ya. Ya walaupun kecil kan tapi bertahap lah ya. Iya, terus dulu tuh kita sebelum yang itu kita buat sesi sendiri itu kita tuh dulu suka jalan-jalan ke mitra-mitra tempat.
Oh berarti kayak ini ya, visit lah ya. Visit ke studio, kita main band. Mungkin Galang juga tahu. Sempat main band juga. Main band, kita misalnya ke mitra. Padahal itu gua sama lu. Iya, kita mitra band kan, kita dulu kan mitranya ada lapangan sama studio musik kan, Iya. kita limit. Akhirnya kita nanya ke ownernya, ngobrol-ngobrol keresahannya apa, terus kita main band. Terus habis itu ke lapangan juga sama kayak gitu. Jadi dulu sering banget jalan-jalan ngiter-ngiter sih kita. Berarti lebih ke visit lah ya. Iya. Visit. Nah terus apa ya, kayak tantangan terberatnya apa sih? Tantangannya ya. Kan pasti ada tantangannya lah ya. Apa? Tantangannya paling ini sih, kalau di awal gitu kan orang keluar masuk sih. Ya gitu, karena kan mungkin masih kecil, jadi orang juga menganggap jadi second choice lagi. Iya, second choice lagi gitu ya. Nah, tapi bener iya sih. maksudnya jadi Iya sih. menganggap sebelah mata gitu. Jadi karena masih kecil, lu kecil gitu. Jadi Iya. tapi nggak apa-apa sih. Itu mungkin challenge-nya kali ya. Iya sih, tantangan terbesar mungkin itu. Iya. Terus kayak itu apa ya? Berarti makin hari ke hari itu makin produktifnya gitu, kayak olahraga, terus weekend diisinya sama olahraga gitu ya. Iya sih, sampai teman-teman juga bilang lu tuh olahraga mulu. Padahal emang kerjaan ya. Emang kerjaan aja Ya, gitu. Termasuk dari kerjaan. Iya, ya kayak mau nggak mau jadinya ya. Kayak kita senengnya sih gini ya. Sekarang bedanya sama di kantor dulu, itu sekarang tuh lebih enjoy sih. Jadi Enjoy. kayak ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang yang menarik gitu ya. Terus habis itu bisa coba kegiatan baru, gitu sih. Berarti lebih apa ya? Lebih keluar dari zona nyaman lu. Ya, ya bisa dibilang kali ya. Bisa dibilang gitu. ya. Karena gue juga kan aslinya introvert ya. Introvert. Enggak, lu enggak. Enggak sih, gue introvert. Lumayan gua introvert. Biasa aja. Jadi dulu tuh mau ketemu orang juga malu gini. Sekarang kayaknya karena udah sering jadi Ya udahlah, biasa aja gitu. biasa aja dan seneng kalau misalnya ngobrol Iya sama orang sih. baru gitu. Nah, buat harapannya ke depan apa sih, kan pasti ada apa kayak gue pinginnya begini, ini harapan terbesar lu apa sih? Harapan terbesar, terus mungkin Pribadi apa nih? Iya, Apa buat iya. tinggal klik? Pribadi dulu. pribadi dulu mungkin ya. Oh iya. Kalau pribadi Punya Apa? cewek punya Kan. iya nih nggak second choice kali ya? Second choice. Nggak, kalau pribadi paling ini ya, supaya lebih ini aja sih, apa namanya, lebih religius. lebih apa namanya, tiap hari tuh lebih bisa memanfaatkan waktu aja sih. Oh, Jadi lebih produktif ya. Lebih apa ya? Ada satu kata-kata yang gue suka banget, bahasa Iya. Latin, namanya carpe diem. oh, apa itu artinya? Jadi artinya seize the day gitu. Kalau bahasa Indonesianya artinya memetik daun, memetik hari gitu ya. Iya. Jadi setiap harinya tuh harus kita kayak ini tuh hari terakhir gitu loh. Iya, Kayak gue tuh mati hari inilah gitu, ngerti gak lo? Ya kayak setiap hari itu final lah intinya. Final, jadi kayak apapun dikerjain atau dinikmati secara lebih apa ya, lebih benar-benar gitu. Iya, Ya itu iya. sih gitu. Terus ya standar kayak sehat gitu. Iyalah itu standar sih. Kalau buat tinggal klik Ya, terus sih ya. lebih ini sih ya, mungkin bisa lebih berkembang, bertumbuh dan berkembang, supaya terus kita juga emang rencananya mau buka PIC baru. Mungkin kalau ada yang mau tertarik Iya, promosi sekalian, nggak mulu apa-apa, nih. nggak apa-apa. Ya jadi kalau ada yang mau jadi activity master Bisa ya. bisa di sini. Jadi activity master tuh menghandle sebuah event gitu ya. Dan nanti kita mau buat di regional baru. Contohnya mungkin di Kota Bandung, Jogja gitu. Jadi yang tertarik bisa nih di bawah Nanti ini. di bawah sini nanti gua cantumin. Itu sih paling kebuat tinggalnya bertumbuh berkembang terus Carpe diem. carpe diem pasti gitu. Dan
supaya aplikasi cepet jadi lah. Amin. Amin. Soalnya kan kita sekarang aplikasi masih yang Android, sedangkan kayak orang Jakarta banyaknya iPhone sekarang kan. Iya. Gitu. Android yang masih beberapa ya. Iya. Berarti apa ya? Berarti harapan begitu. Iya. Nah, berarti apa ya? Kegiatannya apa ini kalau kita sekarang? Akhir-akhir. Kegiatannya Jadi second choice. aduh gitu terus ya. Pasti Ya, selalu ada second choice. second choice ya, bener, jadi second choice ya. Tapi kegiatannya ya paling sekarang ini ya kayak Ngopi. ngopi itu wajib sih. Oh, wajib ya. Iya wajib kopi tuh. Paling kalau ditinggal klik kegiatannya ngebuat event, Buat spesial event. Kayak contoh yang minggu lalu hari Sabtu sama Minggu ada Click for Love. Itu kayak gitu. Ngebuat event itu, terus mungkin kerjasama sama partner tinggal klik ngebuat event atau mungkin akuisisi juga, jadi kayak nge-guide komunitas-komunitas yang baru yang belum masuk atau venue-venue baru gitu. Lebih ke ini ya untuk apa? Kolaborasi gitu ya. Iya, jatuhnya lebih ke partnership dan kolaborasi sih fokusnya. Berarti lebih ke ini ya, Pak. Memperpanjang relasi lah ya. Positifnya itu. Iya, memperpanjang relasi, dan soalnya kan emang kita kan nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Iya, ya, manusia emang gitu sih Iya, sebenarnya. bener. Pertanyaannya mana pertanyaan? Pertanyaan. Ini gue gak ditanyain pertanyaan nih. Gue setiap kali nonton podcast Tinggal Klik kan selalu ada pertanyaan nih, trivia. Oh main game masnya. Gimana Bilang sih dong, ya? Mas. Pilih-pilih nih. Enggak. Iya mungkin baru aja kita main balik game. lagi ke, kan dari tadi kan kita ke pekerjaan. Iya. Coba ke Lebih ke hiburan lah ya. iya. Kasmara. Ada Oh enggak ya? Nanti Gimana Dip? Nih. Penasaran asparanya Mas Reha? enggak sih udah bosan sih gua. Udah lagi gitu aja. Nah, kita main game aja lah ya. Oke. Gua lebih beda sih ya. Kan kebetulan lu suka NBA nih. Ya. Coba lu sebutin 5 top 5 player NBA lu. NBA sekarang apa all time? Ya sepanjang masa lah, mau sekarang mau Michael Masa Jordan, depan juga ya. Michael Jordan, LeBron James. Axel Matthew enggak? Ya, Sih ada Michael Jordan pasti ditaruh di Awal lah. Di awal. pasti Michael Jordan, LeBron James, terus habis itu Kobe Bryant, Kobe Bryant. Steph Curry, Ya. Stephen Curry nomor 4. 4. Nomor 5-nya terakhir. Ini yang gue suka aja ya personal, Luka Iya. Doncic. Dah. Ini enggak Jason Tatum enggak. Oke. Keren padahal itu gimana Terus? sih? Terus kalau ini Tim. gue mau tahu tim top 5 NBA menurut lu musim ini. Musim ini ya. Versi lu lah. Mungkin gue bias juga kan. Top 5 ya. Ya. Taruh gue lagi mikir nih. Yang pertama itu Celtics. Ya, itu keren. Gitu. Celtics soalnya kan juara tahun Lu kan lalu. juga suka Celtic bahkan. Iya, gue suka Celtic guys. Terus habis itu Lakers karena emang jago banget. Karena Doncic juga sekarang baru Ya. Lakers. Terus habis itu OKC, Oke, kita boleh tahu. OKC itu Oklahoma City Thunder. Itu ada Shea MVP-nya, Denver Nuggets ada Jokic. Dia pernah ada. Terus mungkin Bucks ya, Bucks. Ada Giannis itu. Nah, ini game lebih ke trivia aja ya. Lu pertanyaan pertama, lu lebih milih LeBron atau Jordan? LeBron atau Jordan? Apa? LeBron lah, my Waduh. king bro. Alasannya kenapa tuh? Gimana tuh? Karena dia king, King. Kalau Jordan? king of kings. Kalau Jordan? Kenapa Jordan? Kan Jordan kan ibaratnya kayak legendnya di dunia Iya, basket. tapi kalau yang personally gue suka LeBron sih, soalnya mainnya dia pinter gitu ya. Jadi Pinter. jadi nggak cuma nge-score doang, dia bisa passing, bisa apa namanya? Gue lebih suka IQ-nya sih. Jadi kayak dia tuh bisa membaca permainan
permainan timnya dan permainan lawan gitu. IQ dan kepribadian. Yes, ya kepribadian juga seru kan. Kocak, suka jadi meme gitu. Lu lebih apa ya? Pertanyaan kedua lah apa lang? Pertanyaan kedua mungkin kita ke bola. Bola boleh. Mungkin pertanyaan yang secara umum ya. Iya. Kayak kalau tadi kan top 5 dari basket kan. Kalau top 5 pemain bola dari Mas Rian apa kira-kira? Banyak banget ya. Apa ini? Kan top 5 aja top All time apa sekarang? All time ya? Iya. All time. All time. Bapak bukan. Itu Indonesia all time gua. Oh, Indonesia. Tapi kalau all time keseluruhan, wow. Messi, CR, dua itu boleh jadi satu apa dua-duanya? Ya boleh lah dua-duanya. Ya udah Messi. Top 5. Messi, CR. Oke. Tapi kalau di apa namanya di Posisi. pilih satu ya, Messi or Ronaldo. Sebenarnya kalau personal ya. Iya. Kalau personal gue suka CR. Personal. Tapi kalau talent wise dia pasti Messi. Iya sih. Dan apa namanya penghargaannya lebih banyak kan. Iya. Cuma kayak kalau yang gue beneran suka dan bisa jadi ditiru gitu role model tuh CR. CR sih emang. Makanya kalau personal gue CR, pokoknya Messi CR, terus wow. Ini Irfan Bahdim. Yang gini. Neymar. Gue personal suka banget Neymar. Kenapa tuh? Skillful, no vision. Skillful, kreatif, gak ngebosenin. Terus habis itu mungkin kalau dari pemain lama kali ya. Maldini. Mungkin Maradona kali ya. Maradona. Terus 5-nya siapa ya? Pele lah. Pele, Brazil berarti. Brazil. Nah, ada lagi nih game pilihan ya. Lebih milih MU atau Liverpool nih? Dua itu kan Liga Inggris. MU mah. Tapi kalah lawan tim lu ya? Yes. MU ya mah. Liverpool MU atau Liverpool ya? Kalau jagonya atau apanya nih yang gue suka? Ya, gue suka ya. Bukan jagonya apa, lebih ke apa ya? Historinya lah segala macam. Sebenarnya gue lebih suka MU sih. Kenapa tuh? Ya nggak apa-apa, lebih apa ya? Karena dari dulu kecil kan awalnya tahu bola dari MU kan. Iya, umum itu. Umum. Tapi kok maksudnya kayaknya malah mengolok MU. Karena seru gitu. Seru. Karena bahan meme. Udah waktunya aja sih itu. Seru. Karena kayak seru aja gitu ngebercandainnya gitu. Iya sih. Terus alasannya itu? Sebenarnya karena pertama kali tahu bola MU dan nggak tahu ya nggak nemu esensi dukung Liverpool, nggak tahu ya kalau gue ya nggak dulu. Dan kalau pas dulu kan kayaknya nggak terlalu bagus ya. Liverpool tuh sempat seret juara seingat gue ya, tahun 2008 gitu. Paling terakhir tuh tahun 2007 lah, finalnya 2007 ya kan. Final 2007 tuh masuk final seingat gue, final sama Milan. Nah itu paling terakhir ya. Iya. Gitu. Abis itu kayak baru-baru bagus lagi pas tahun-tahun Suarez kan. Kita tahun-tahun ini lah, yang itu bagus. Nah terus lu lebih milih Bambang Pamungkas atau apa ya? Bos. Ya Bos Sosa. Nah, itu kan dua pemain itu Bahaya. pemain sepanjang, maksudnya pemain terbaik sepanjang karir Indonesia. Iya. Gue personalnya pasti BP. Kalau jagonya sebenarnya lebih jago Boas, tapi karena gue suka Persija dari dulu, jadi gue suka BP berarti. Pinter sih mainnya, maksudnya kayak main tenang gitu loh. Ya tenang. Kayak apa ya? Kalau di pemain luar negeri kayak siapa kira-kira? Siapa ya striker kayak gitu ya? Kayak inilah ya. Kayak Benzema lah. Oh iya. Persis tuh, jadi kayak Mirip. nyantai, kayak nggak terlalu banyak lari, terus sundulan nggak terlalu menonjol. Mainnya pakai otak. Mainnya pakai otak gitu. Pinter kayak Benzema lah persis gitu. Jadi bukannya kayak kan kalau Messi gitu kan, gocek-goceknya oke. Misalnya kalau CR cepat banget, agresif. Kalau ini enggak, kayak nyantai. Kalau nendang juga pakai pressing gitu. Persis sih. Terus ada lagi nih. Coba deh gue yang terakhir. Top 5 Ember JKT 48. Ya anjir.
Oh iya, ini belum tahu juga fun fact gue suka JKT sih. Iya. Iya. Member JKT, kalian tonton. Member Top 5, JKT. wow. Top 5 JKT ya. Wow. Damn son. Top 5 JKT all time nih. Iya, all time. All time. Iya, all time. All time sampai sekarang. All time dong. All time. 1 Shani, Cisani. 2 respect lah gue sama Melody. Terus Melodi. damn son. Respect-nya kenapa tuh? Karena dua-duanya itu beneran Legend. apa ya, legend lah. Kalau Wah, pembahasan yang sangat berat. iya sangat berat ini. Kenapa tadi nggak bahas JKT? Nah jadi kalau di JKT itu kayak legendnya kali ya. Iya. Yang beneran berprestasi Legendnya, tuh iya. si Melody karena kan pionir tuh pertama Iya. kali kapten. Dan Shani tuh udah juara Senbatsu. Jadi Senbatsu Senbatsu tuh nih sorry ya jadi agak Iya, nerd. nggak apa-apa, silakan. Senbatsu tuh jadi nggak tiap tahun sih, tapi misalkan tahun ini ada Senbatsu, SSK ada SSK tuh jadi ibarat lu ngevote Iya. untuk member JKT yang lu suka supaya masuk ada peringkatnya gitu. Iya. Misalkan 1 sampai 13 itu masuk Senbatsu, jadi yang lagu utama. 13 sampai 24 itu lagu yang nggak utama kayak gitulah. Terus nah jadi di situ fans tuh beneran dilihat nih yang beneran royal siapa kayak gitu. Nah si Shani ini dia udah juara pas SSK kayak 2 atau 3 kali gitu. Juara 1 berturut-turut. Juara 1 2 kali apa 3 kali berturut-turut. Jadi beneran emang legend gitu. Dan ya itu ya Shani. Legend dong. Shani Melody. Gue personal suka Marsha sekarang. Ya. Marsha. Katrina kali ya gue suka. Terus ketiga gue suka Gracia kali ya, Cigre gitu. Bukan itu ada fotonya? Oh iya ada fotonya. Mana nih kita spill. Kita spill. Ini Nih. Ini sebenarnya podcast apa sih? Podcast apa sih? Podcast tentang hobi. Ya siapa sih. tahu Cigre kan bisa ngelihat. Iya. Iya. Di sini ini sebagai sumber inspirasi tinggal. Inspirasi. Sumber aura. Gitu. Nah berarti itu. Oke ya. Sekali lagi lah ya. Iya, sekali lagi, Game sekali terakhir lagi. pilihan tentang apa ya? Tentang sepak bola aja. Lu lebih milih futsal atau sepak bola sih? Bola itu. Itu pasti sepak bola lah. Kenapa tuh? Futsal tuh gimana ya? Gue ngerasanya ya kalau futsal tuh nggak terlalu bisa ekspresif. Gue ngeliatnya mainnya. Iya. Jadi kayak beneran oper, passing, terus kayak posisi. Kalau bola tuh kayak lu masih ada bola dulu ya. Itu tuh masih ada kayak lu sisi entertainmentnya gitu. Jadi kayak misalkan lu melihat main Brazil gitu, Ronaldinho atau Neymar kayak lu bisa naik bola ke atas gitu, rainbow flag. Freestyle lah ya. Freestyle kayak itu tuh menurut gua lumayan entertaining Entertaining, iya. gitu kan. Dan kayak ngebuat suatu sport tuh ada kepribadiannya gitu. Kayak contoh lu lihat pemain bola sekarang kan gua ngeliatnya sih banyak yang ngebosenin ya. Ya kayak gitu-gitu aja lah. Gitu aja apalagi di Liga Inggris. Makanya gua kalau misalnya ngeliat sebenarnya pemain kayak Anthony ya ada bagusnya. Apalagi MU gitu. Aduh, MU ya jelek sih sekarang mainnya. Jadi kayak misalnya Anthony gitu, ya emang jelek. Cuma kayak ngelihat main gini tuh berwarna, ngeri gak? Iya sih. Bikin bola nggak bosen. Misalnya kita ngelihat basket, mungkin orang sekarang 3 point doang gitu kan. Iya iya. Cuma kita ngelihat ada satu yang pemainnya, wah ngedang terus gitu kan, masuk ke dalam. Nah itu pasti kayak, oh iya nih pemain yang beda nih, ini bikin sebuah olahraga tuh berwarna, Berkarakter ya. berkarakter gitu. Jadi kayak butuh karakter lah gitu. Berarti yang zaman apa tuh ya? Zaman sepatu-sepatu yang ada kepribadian Ustaz tuh kayak gimana sih? Zaman-zaman sepatu yang ada kepribadian. Iya, yang tadi. Oh, sorry. Gimana? Zaman-zaman yang pas ada kepribadiannya. Iya. Bola apa basket? Bola sih. Oke, bola. Jadi contoh misalkan di tahun 2000-an itu lihat ada pemain-pemain kayak Ronaldinho.
terus Luis Figo, nggak kejauhan oh loh. beda-beda ya. Terus habis itu jadi di mana kreatif playmaker gitu kali ya. Jadi mereka tuh di situ diberi kebebasan untuk lu mau gocek, lu mau nge-shoot gitu kan. Jadi kayak kita nggak bener-bener terpaku Cuma taktik gitu loh. Jadi mereka ya udah misalkan kadang kan kalau misalnya gini nih, lu jadi pemain gitu terpaku sama taktik. Lu untuk melakukan sesuatu yang misalkan ada kondisi di mana itu tidak sesuai sama taktik lu pasti bingung. Iya benar. Sama kayak dia kerja lah. Iya. Kalau lu nggak diberi kebebasan, pasti kan lu pasti bingung kan. Aduh, lu ngapain nih? Aduh. Sebenarnya kan yang perlu kan kayak lu diberi kebebasan tapi tetap ada arahannya, ya coach arahan aja. Iya Gitu. benar. Kayak misalkan situasi kalau di lapangan itu pasti 80% lah pasti beda kan. Gitu kan sama apa yang diomongin gitu ya. Yang terjadi di lapangan kan semua bisa terjadi ya. Bisa terjadi gitu, mungkin kayak dia misalkan contoh ngepres banget gitu, ternyata kita nggak nyangka gitu kan. Nah itu gimana cara kita keluar kan? Kalau kita tidak sesuai taktik kan pasti kita harus mikir, kita ngapain nih, harus secara adaptif gitu ya. Balik lagi kita itu harus adaptif gitu, kayak gitu sih. Oke, ini makasih banyak nih Mas. Siap. Udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol ya. Iya siap. Dia udah datang jauh-jauh ya. Iya. Jauh-jauh cuma 0,1 kilo. Oke, terus saksikan Beyond Peak Podcast nih teman-teman di kita bakal upload setiap hari Rabu. Nah, jamnya rahasia kan supaya lebih menarik aja kan ya. Ya. Ya, dan juga tetap stay tune di Beyond 3 Klik ya. Bakal ada banyak bintang tamu yang lebih seru di setiap sesinya gitu. Oke. Kalau begitu bye teman-teman. Bye, thank you.